Iya, iya, politik. Jadi Pak Jokowi itu menyampaikan dua kritik keras sebetulnya kepada negara ini, dan semua orang tuh mungkin nggak sadar. Bahkan kita ngebahas sambil ketawa-ketawa. Bahkan Bang Saleh nggak sadar juga mungkin. Mungkin bisa begitu gitu ya. Yang pertama tentang ini nih. Misalnya kita bicara tentang partai politik dulu lah. Tema yang hari ini. Dia bilang kan dia akan bentuk partai terbuka. Super terbuka. Sebelumnya dia bilang saya bikin ini partai perorangan ini. Itu kan sebetulnya dia membuat kritikan tajam kepada sistem kepartaian kita. Partai perorangan, kan hampir semua partai politik itu say-nya dia ada di perorangan ketumnya. Saat ini ya? Saat ini. Ada beberapa partai misalnya yang cukup dewasa lah gitu ya. Yang kemudian masih mempersilahkan beberapa orang untuk bicara. Tapi hanya beberapa. Sekarang dia bilang partai terbuka. Yang kepemilikannya ada di anggota. Itu kan terbuka lagi biasanya hanya elit-elit partai politik saja. Nah ini secara terbuka, secara gamblang dia menyampaikan kritik kepada sistem kepartaian kita. Jadi artinya tidak ada lah itu partai super terbuka, tapi sedang memberikan selentingan gitu. Iya, dia tinggal memberikan selentingan. Dan kemarin pada saat ulang tahun Gerindra, dia sampaikan lagi kritikan tajam kepada negeri ini, kepada pegiat-pegiat demokrasi. Pak Prabowo nggak ada yang berani kritik. Pak Prabowo adalah presiden terkuat di dunia. Padahal partai banyak di parlemen gitu ya. Padahal banyak partainya. Kritisi para pengkritisi juga banyak sekali. Tapi dia sebutkan bahwa Pak Prabowo ini adalah presiden terkuat. Tapi ucapan itu disampaikan di Sentul justru malah memantik tawa riuh gitu. Canggih kan Pak Jokowi kan? Nggak ada orang yang saat itu merasa bahwa dirinya sedang dikritik oleh seorang Jokowi. Bahwa nggak ada yang berani kritik Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah presiden terkuat. Yang ada berani ngeritik saya aja. Kalau nggak ada yang berani ngeritik tuh, Pak Prabowo tuh pemimpin yang seperti apa tuh? Nggak usah dijawab lah, ya. Terus kemudian nggak usah dijawab gimana, Bang Saleh udah mau jawab. Nanti maksud saya. Nah yang kedua, tentang partai super terbuka ini. Semua orang kan juga ketawa-ketawa aja. Padahal kan dia menyampaikan, wah dia pasti ngeritiknya ke Ibu Mega nih. Enggak lah. Partai perseorangan itu bukan hanya PDI Perjuangan saja. Partai super terbuka yang haknya atau kekuasaannya ada di anggota. Itu kan bukan cuma 1-2 partai. Nggak ada tuh partai politik di Indonesia mungkin yang haknya tuh sama tuh dengan para anggota, antara para anggota dengan elitnya. Ini canggih nih Pak Jokowi. Cuma koperasi aja kayak gitu kan. Yang katanya kekuasaannya itu ada di semua anggota. Jadi artinya Riffi, seorang Joko Widodo dengan santainya memberikan dua kritikan tajam kepada negara ini. Jadi kritik sebetulnya ya. Yang pertama super TBK itu betul. Yang pertama adalah sistem pemerintahan, yang kedua adalah kritikan terhadap sistem kepartaian kita. Dan dengan canggihnya dia, nggak ada yang sadar juga gitu. Saya juga baru merenung-merenungnya dari Pak Jokowi. Ini canggih juga Pak Jokowi ini ya. Oke. Gimana Bang Saleh? Apakah nggak sadar juga? Jadi pertama saya melihat bahwa Pak Jokowi menyatakan itu malah justru serius. Jadi kelihatannya beliau bisa jadi akan mendirikan partai politik. Beneran akan bikin buat benar, menurut saya. Dan Pak Jokowi kan selalu begitu. Dia test the water dulu. Sementara ini kan masih dites nih, anget-anget kuku apa enggak gitu. Jadi kelihatannya begitu disampaikan akan ada partai super terbuka, itu responnya bagus di masyarakat. Itu bukan sindiran nggak sih buat PAN sendiri gitu? Menurut saya enggak. Jadi ngapain dia menyindir PAN kan untuk apa? Kan PAN kan hubungannya bagus dengan akhir-akhir ini semua partai dengan Pak Jokowi menurut dia gitu. Itu kan menurut Hensat. Itu menurut Hensat. Iya dong. Iya. Ya silakan, namanya dia cuma mengatakan tadi dari sudut komunikasi politik katanya kan begitu. Tapi kalau menurut kita kan tidak. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan dari penyampaian Pak Hendra Satrio, ya. Tentu memang kalau kita melihat bahwa beberapa hari yang lalu gitu ya, pada perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra yang mengundang Bapak Presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo, dan juga diberikan waktu dan kesempatan untuk berpidato di perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Nah, tentu tadi penyampaian Pak Hensat ya menyampaikan bahwa ya tidak sadar bahwa Pak Jokowi sedang menyerang Partai Gerindra atau mungkin
ya yang lain-lain lah ya yang tergolong di dalam hal tersebut. Nah, tetapi memang kalau kita melihat ya ini ada pro dan kontra sebetulnya dari penyampaian Pak Jokowi dan penyampaian Pak Prabowo juga pada saat itu. Nah, misalkan ketika Pak Jokowi ingin berpidato gitu ya, di mana Pak Prabowo menyampaikan hidup Pak Jokowi. Nah, ini kan menjadi problem juga nih. Ini kan jadi pertanyaan juga kepada kita karena di tengah-tengah ricuhnya hal-hal yang digaungkan untuk mengadili Pak Jokowi, minta pertanggungjawaban pada Jokowi, ya, di mana rakyat sedang menggaungkan itu, tetapi semacam ya Pak Prabowo ini memberi sinyal, saya akan pasang badan nih untuk Pak Jokowi. Nah, kurang lebih seperti itu ya dari segi penyampaian hidup Pak Jokowi. Nah, kita memikirkan hal itu dengan baik logika tentu ada hal-hal ya atau ada sinyal-sinyal yang disampaikan Pak Prabowo Subianto lewat pidato-pidatonya. Apalagi kalau kita tahu pernah menyampaikan bahwa saya belajar politik kepada Jokowi. Atau beberapa waktu lalu kita menang karena dukungan dari Pak Jokowi. Yang jelas-jelas ada problem pada saat kontestasi Pilpres di 2024 kemarin gitu ya. Ada indikasi kecurangan dan seterusnya dan seterusnya. Ya tentu kalau kita tahu saya belajar dari Pak Jokowi, kita menang karena dukungan dari Pak Jokowi. Artinya dengan jelas ada ketidaknetralan dari seorang presiden pada saat itu. Nah, jadi sebagai pemerintah, sebagai presiden, sebagai kepala negara, harusnya harus netral, harus bisa mengetahui dirinya sebagai fungsi sebagai presiden, sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai pemerintahan. Karena kan ini kan kita presidensial gitu ya, bukan lagi parlementer gitu. Jadi ada artinya melanggar etik berarti di situ kalau seperti itu gitu ya. Tapi itu oke lah, saya nggak terlalu jauh ke sana membahas karena sebetulnya saya yakin Anda teman-teman Bapak Ibu juga sudah mengetahui hal seperti itu. Ya, mengetahui hal-hal yang pernah kita juga dengarkan di masa lalu. Ya, saya sebut masa lalu karena sudah berlalu ya, sudah hampir setahun. Ya, sudah setahun lah kali ya. Dari Februari 2024 sekarang sudah akhir Februari. Jadi udah hampir setahun lah kurang lebihnya seperti itu. Ya, banyaknya pelanggaran etik ya tanya di sana pada saat itu ya. Tapi memang ya it's okay lah sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ya mau gimana lagi kita hargai keputusan itu. Nah tapi ada beberapa hal yang mesti kita lihat bahwa ada semacam upaya untuk membentuk koalisi permanen dan seterusnya ya. Kita nggak tahu ini nanti benar dibentuk koalisi permanen atau bagaimana kita nggak tahu, ke depan kita akan coba lihat juga gitu teman-teman ya. Tapi apapun problemnya, apapun persoalannya, ya kita yakin ini bisa dituntaskan dengan baik sekaligus bisa diselesaikan gitu ya. Dan bagaimana juga pemerintahan ini mendengarkan apa yang sudah menjadi suara rakyat Indonesia. Ya, itu harus didengarkan juga. Nah, kalau saya melihat ada beberapa pernyataan teman-teman kita di komentar pada video ini, saya akan coba sampaikan juga kepada pemirsa. Misalnya dari penyampaian Edi Frank. Mungkin Jokowi mikir dia yang lebih baik dari presiden yang lain. Lihat saja Pak Prabowo teriak-teriak hidup Jokowi, makin besarin telinga Jokowi. Sepertinya mahasiswa yang demo juga tidak sadar kalau Pak Prabowo lengser yang diuntungkan siapa dan yang naik jadi presiden transisi juga siapa tuh. Nah, Abu Fafak jelas kalau naik ya Gibran ya pasti dia naik kalau Pak Prabowo turun. Tapi ini jangan salah ditafsirkan ya, ini jangan salah menafsirkan. Apa yang dibawakan oleh mahasiswa, suara-suara yang disampaikan oleh para teman-teman kita mahasiswa, jangan salah ditafsirkan dan jangan salah menafsirkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya mendengarkan salah satu penyampaian dari mahasiswa yang demo, yang mungkin ini menjadi sebuah perwakilan, saya lihat di Kompas. Nah, di mana disebutkan jangan salah menafsirkan. Di sini kita demo bukan untuk menurunkan Pak Prabowo misalnya sebagai presiden, tetapi bagaimana Pak Prabowo menurunkan para menterinya atau mereshuffle
ya, atau semacam mengganti, ya, misalkan Menteri Pendidikan apa tuh kemarin tuh yang katanya demi untuk efisiensi anggaran dipangkas anggaran ini untuk pendidikan dan seterusnya. Artinya kan para mahasiswa kan protes karena mereka akan terbebani nanti dengan biaya kuliah yang akan pasti naik tentunya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa pendidikan adalah investasi besar untuk kemajuan bangsa ini, tetapi di balik itu malah dipangkas dan seterusnya dengan catatan katanya untuk meningkatkan efisiensi anggaran, untuk menghemat dan sebagainya. Jadi ini ada semacam miskomunikasi lah antara menteri dan presiden. Itu yang saya dengar sih, ada poin yang pertama saya dengar gitu ya. Tapi ya saya nggak tahu saya salah atau saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci terkait apa yang pernah diucapkan. Ya mungkin teman-teman juga sudah mendengarkan itu ya. Kalau saya salah saya minta maaf, silakan dikoreksi ya. Kita belajar bersama di sini. Nah tentu kalau saya melihat misalnya kalau Mulyono nggak canggih, nggak mungkin bisa obrak-abrik aturan dan bisa jadikan Fafa SMP jadi wali kota, belum selesai masa jabatan sudah dijadikan wapres tanpa harus lakukan ikutin aturan, yang penting lolos. Hidup Jokowi, dasmu. Revolusi is solution. Biar rakyat yang adili Jokowi vs dasmu hidup Jokowi. Nah, artinya kalau kita melihat situasi ini, ada beberapa hal yang pernah saya dengar beberapa hari yang lalu. Ini bakal ada people power ya. People power ini suatu saat akan pecah nih. Akan meledak, suatu saat akan meledak ya. People power kalau kita melihat kondisi ini bisa jadi akan meledak di kemudian hari. Dan revolusi bisa terjadi seperti yang kita lihat di komentar Ekokos. Revolusi isolation. Artinya bisa saja revolusi menjadi solusi terkait situasi-situasi yang terjadi saat ini. Ya, biar rakyat yang adili Jokowi vs hidup Jokowi, dasmu. Ya, kalau Pak Prabowo misalnya ya seperti itu biasanya kalau ngomong. Hidup Jokowi, ya sebagainya. Kalau bicara dasmu. Ya itu ya. Saya nggak tahu sih arti dasmu ini apa. Teman-teman tolong komentar ya. Saya nggak ngerti bahasa dasmu itu apa artinya. Gas melon langka, Gibran nyuruh Bahlil untuk pengalihan isu pagar laut, bro. Adili Jokowi. Hanya zaman Jokowi rakyat pernah antri gas, beras, dan minyak goreng. Jasa PDIP dan Megawati terhadap Jokowi jauh lebih besar daripada jasa Jokowi terhadap Prabowo. Jokowi tanpa modal sama sekali dibesarkan PDIP, mulai dari bukan siapa-siapa sebagai tukang kayu, dijadikan wali kota Solo 2 kali, gubernur DKI dan presiden 2 periode, dan juga anak dan mantunya dijadikan wali kota. Sedangkan Prabowo dibantu Jokowi hanya di Pilpres 2024 saja. Dan Prabowo sudah punya modal mesin partai, mobilitas, punya elektabilitas pribadi. Dan anaknya Gibran mendapatkan posisi wapres. Bahkan Gerindra lah yang menyodorkan Jokowi kepada PDIP atau Megawati sewaktu masih wali kota Solo untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI. Tetapi heran, Prabowo bukan hanya menunjukkan tanda terima kasih, tapi juga mengapa begitu takutnya Prabowo terhadap Jokowi yang jasanya tidak begitu besar dibanding jasa Megawati terhadap Jokowi. Sebaliknya, Jokowi lupa diri, lupa asal, tidak punya rasa terima kasih, dan begitu berani sekali melawan partai yang sudah membesarkannya. Bahkan dia berusaha untuk menghancurkannya. Untungnya PDIP adalah partai yang kuat, berpengalaman melawan penindasan penguasa Orde Baru, dan punya basis pendukung yang setia. Bukan seperti Jokowi yang sama sekali tidak mempunyai karakter kesetiaan terhadap ketum partainya sendiri dan partai yang membesarkan. Ya jadi macam-macam teman-teman, yang macam-macam sekali memang di dalam dunia politik ini. Suatu waktu kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Jadi saya rasa politik ini tergantung kepentingan juga. Ketika kepentingannya sama, maka akan bergabung di dalamnya. Ketika kepentingannya berbeda, pasti akan berada di luar daripada pemerintahan tersebut. Tapi
Saya katakan sekali lagi, politik ini nggak akan pernah akan ada henti-hentinya teman-teman ya. Saya juga tidak mau membenarkan pernyataan si A, si B, si C, si D, si E, seterusnya dan seterusnya. Saya punya penilaian tersendiri dan mungkin teman-teman juga punya perspektif dan penilaian yang berbeda dengan saya. Jadi boleh silakan menilai saja semau teman-teman sebaik mungkin. Kalau nanti ada mungkin hal-hal yang lain yang ingin Anda ucapkan, silakan sampaikan di komentar pada video ini agar nantinya kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja mungkin sekali lagi saya terima kasih. Saya ucapkan salam NKRI harga mati.